dan ide ada pihak yang rugi. Kami juga akan membahas tentang menerima diri dan pengertian menerima diri itu apa sih? Misalnya menerima diri. Yang pertama, pengertian menerima diri itu menyadari kekurangan dan kelebihan diri dan menerima hal tersebut sebagai bagian dari diri kita. Menerima diri itu juga dapat menghargai pemikiran dan keputusan yang diambil oleh diri sendiri, serta mampu mengendalikan perasaan yang ada dalam diri kita, menerima segalanya dengan ikhlas dan selalu bersyukur dengan apa yang kita punya, dan berusaha menjadi lebih baik dan mempertahankan serta meningkatkan yang baik dalam diri kita. Terus, manfaat menerima diri. Yang pertama adalah membuka diri untuk peluang baru atau yang bisa disebut dengan opportunity. Membuka diri untuk peluang baru adalah memiliki peluang yang besar untuk mencoba hal-hal atas dasar berani untuk mengekspresikan diri sehingga tidak lagi merasa ketakutan untuk mencoba hal-hal baru. Yang kedua adalah reflection. Refleksi lebih dalam tentang rasa takut. Rasa takut yang dalam mampu membuat seseorang tidak mampu bersosialisasi ataupun menerima dirinya sendiri. Di bagian ini menekankan diri untuk menanyakan hal apa yang sebenarnya sama ditakutkannya, karena pada dasarnya tidak ada orang yang tidak bisa, namun kebanyakan dari mereka lebih banyak takut mencoba sehingga membuat mereka tidak mampu beradaptasi. Yang ketiga, communication atau membangun komunikasi yang lebih dalam. Communication, membangun komunikasi yang lebih dalam terhadap orang lain. Terbuka dalam kekurangan kita pada orang lain biasanya memberikan dampak baik dan orang lain biasanya bisa dapat lebih menghargai kita sendiri. Yang keempat, solution, menyelesaikan permasalahan apapun. Ketika masalah datang, kita kan sudah mengetahui self-worth kita sehingga membuat kita mampu menghadapi masalah yang ada. Yang terakhir adalah yang paling penting, self-love, rasa cinta pada diri sendiri, yaitu awal dari percaya diri, awal dari respect ke diri sendiri, awal dari memaafkan diri sendiri, dan menjaga dan mencintai diri sendiri. Di sini, di slide ini kita ada cara belajar menerima diri. Ini ada dibagi jadi 4 ya. Satu stepnya itu kita udah ada kita kurangi gimana caranya untuk belajar menerima diri. Dari poin pertama yaitu mengenali cara Anda berpikir tentang diri sendiri. Caranya, 1. Kenali kekuatan dan sifat Anda. 2. Tulislah semua pencapaian Anda. 3. Ketahuilah penilaian tentang diri Anda sendiri. Yang terakhir, sadari komentar orang lain terhadap Anda. Jadi kalau misalnya ada yang komentar tentang kalian kurang bagus sifatnya atau apa, harus diterima mau nggak mau. Poin kedua, menantang kritik dari diri sendiri. Nah, di sini lebih fokus pada poin, pernah nggak sih kita ngerasain kayak kita ngerasa tidak tidak menerima diri sendiri. Nah, caranya 1. Sadari setiap pikiran negatif yang muncul. 2. Lawanlah kritik dari diri Anda sendiri. 3. Berfokuslah pada penerimaan diri sebelum memperbaiki diri. 4. Ubahlah ekspektasi Anda. Jadi Anda harus lebih berekspektasi normal-normal aja, jangan terlalu ketinggian. Ketiga, dalam poin ini adalah mencintai diri sendiri. Yang pertama, caranya adalah ketahuilah bahwa Anda layak dicintai. Kedua, lakukan afirmasi setiap hari. Ketiga, belajarlah memaafkan. Keempat, ubahlah pikiran bersalah menjadi ungkapan bersyukur. Poin terakhir, ini lebih pada minta bantuan kepada psikologi atau psikolog. Ya, psikolog. Yang pertama, langkahnya biasakan berkumpul dengan orang-orang yang
mampu mengasihi orang lain. Kedua, berkonsultasilah dengan terapis. Ketiga, tentukan batas dan bersikaplah tegas saat berkomunikasi dengan orang lain. Dan terakhir, tetaplah berpikir positif. Ya segitu aja yang bisa saya presentasikan. Ada di sini ada yang mau tanya? Dulu dong. Baby langsung aja baby. Apa? Dari Febriana. Kamu mau jawab ya? Kita dulu. Kantong dulu. Kampung lu. Rasanya kampung. Bapak, saudara. Oke, silakan Mas Naga. Lalu Pak, izinkan. Ya, bisa saja saya dari Fakultas Manajemen. Saya sesuai dari yang kelompok yang barusan menjabarkan tentang pengertian menerima diri. Pertanyaan saya ada bagaimana cara Anda menerima pada diri sendiri dengan orang yang ingin meningkatkan interpersonal skill? Dalam interpersonal skill itu ada beberapa step-stepnya, tapi ada beberapa yang misalnya nggak bisa dilalui stepnya gitu. Tapi harus dalam konteks menerima diri, harus menerima diri. Gimana cara untuk menerima diri sendiri dari interpersonal skill? Tuli dari manajemen. Saya mau tanya bagaimana cara berkonsultasi dengan terapis. Itu ketiga. Sama. Ada yang mau tanya untuk ya materi pertama? Satu lagi. Menerima diri. Oh ya ini. Ada lagi yang mau tanya? Ya? Pak Eri mau nanya, Pak Eri? Lagi dibaca dulu nih. Pengertian menerima diri ya. Oke, dilanjut yang lain. Ini dengan diri sendiri sangat banyak ini pertanyaan ini. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup. Hanya dua? Hanya dua? Ayo, satu lagi. Mas Adi. Cukup Pak. Saya Nur Faiza dari kelompok negatif. Saya mau tanya, menurut kalian atau pendapat kalian, gimana sih cara menangani ketika kita pernah nggak sih kalian kayak ngerasa demam panggung gitu? Nah, kayak grogi lah gitu kan, kayak ngomong, bicara di depan banyak orang dan mungkin usianya lebih dewasa dari kita, mungkin kan grogi lah intinya. Nah, gimana cara menangani? Tapi itu menurut kalian ya? Menurut kita kan? Yang sudah bertanya, yang pertama saya akan coba jawab pertanyaannya saudari Feby. Bagaimana cara kita membangun rasa pede kita, percaya diri kita? Dalam hal apa? Dalam hal apa? Iya. Kita tampil di depan umum gitu. Secara umum kali ya. Secara umum saja. Kalau itu gini aja, kan hampir sama nih pertanyaannya. Udah saling dikaitkan aja. Iya, hampir sama sih. Benar. Ada namanya secara umum, Ada ada namanya secara spesifik, apakah dia di profesi atau di suatu kerjaan atau di suatu bidang. Kebanyakan secara umum saja. Bagaimana cara? Pendapat kelompok kami Iya. gitu. Menurut pendapat kelompok kami, Mutio dan Resna,
bagaimana cara kita membangun rasa percaya diri pada kita sendiri dalam secara umum. Yang pertama, kita harus bisa mengontrol rasa grogi tadi yang dari Faiza. Kedua, kita sebelum kita ngomong, mungkin ya untuk penampilan atau mungkin kita akan public speaking, ada baiknya untuk meminimalisir rasa grogi itu. Kita harus belajar, kita harus bisa belajar sudah menguasai materi tersebut. Kalau misalnya untuk public speaking ya, untuk percaya diri dalam segi penampilan, misalnya kita pernah dikasih tahu sama Pak Bruno, apapun yang bikin kita nyaman, lakuin. Apapun yang bikin kita nyaman, lakuin. Anda pakai baju apa hari ini, lakuin. Yang penting bikin kita nyaman. Jadi intinya percaya diri itu dari kita nyamannya aja, Mbak. Dari nyamannya kita melakukan sesuatu. Tapi kalau misalnya untuk kayak secara umum nih ngomong kayak gini, kita harus bisa tahu biar gak grogi. Itu biar kita gak grogi, kita harus bisa fokus sama materi kita sendiri, biar kalau misalnya ada yang nanya kita juga nggak grogi juga gitu. Mau tambahin dulu yuk. Tapi kalau misalkan nih, setiap orang beda-beda ya basicnya ya. Backgroundnya kan kayak ada yang berani ngomong kan, mungkin maksudnya Mbak Baby tuh nggak berani bicara gitu, walaupun sudah menguasai materi yang udah mau disampaikan. Tapi kalau misalkan dia backgroundnya memang terlalu nggak pandai berbicara gitu, itu gimana cara Nggak pandai berbicara? Iya, kayak misalkan pertama emang dia tuh udah punya rasa takut kan. Nah yang kedua, jadi dia tuh ya gimana sih kalau misalkan nggak pandai bicara gitu, dia bingung gitu kan mau bicara apa gitu. Jadi kan otomatis kayak ya bingung gimana cara menyampaikannya, atau groginya kan paling mungkin ada yang dia rasa takutnya dia makin tinggi gitu. Gimana? Kalau misalnya untuk masalah public speaking tadi ya, banyak-banyak berlatih sih, harus banyak latihan. Karena saya sendiri nggak gimana ya, mengambil contoh dari teman saya nggak, kalau misalnya public speaking, kalau presentasi dia akan grogi. Cuman karena memang dia sudah terlatih dari organisasi ke organisasi, jadi dia bicara ke 100 orang pun dia bisa, lebih dari 150 orang juga dia sudah bisa, karena sudah terbiasa, sudah terlatih. Nah, kalau misalnya masalahnya dia dari core-nya nggak bisa atau dia takut, itu balik lagi, itu cuma mindset dia, cuma kepribadian dia. Ya sebenarnya masih bisa diubah. Nah, cara untuk meminimalisirnya gitu ya, bukan untuk itu ya. Meminimalisirnya ya tadi, caranya kita harus latihan juga biar nambah pede. Enggak apa-apa ngomong di kaca sama diri kita sendiri, itu biasanya nambah karisma kita. Itu sih. Ada yang mau menambahkan? Mungkin saya bisa menambahkan, Pak. Benar, kita harus belajar dengan kayak saudari Mbak Resna bilang, berlatih diri dengan di depan kaca. Selain itu juga kita bisa cari dari sumber lain gitu ya, di YouTube kan banyak cara untuk public speaking. Nah, kita ambil dari situ pelan-pelan sambil kita belajar di dalam diri kita sendiri, di rumah atau di kamar lah. Nah, nanti itu akan timbul tuh kepercayaan diri kita, meskipun perlahan tapi kita bisa menguasai untuk lanjut public speaking. Mungkin itu sih tambahan saya. Boleh saya menambahkan?